sudah bisa dipahami, kita lanjut ke kegiatan LKS kedua. Dah, sip, bagus. Sekarang kita masuk ke LKS kedua nih. LKS kedua itu soalnya gini kan, yang pertama. Limit X mendekati tahingga dari akar X plus 3 dikurangi akar X min 4. Nah, ini kalau kita substitusi ya, tahingga itu kan bilangan yang sangat besar sekali. Ditambahkan dengan 3 aja, masih tetap tahingga. Diakarkan, dia akan tahingga. Tahingga dikurangi sedikit aja, dikurangi 4, dia akan tetap tahingga. Diakarkan tetap tahingga, berarti tahingga dikurangi tahingga. Maka tahingga dikurangi tahingga itu bentuk tak tentu. Nah, kalau bentuk tak tentu itu selalu harus mencari cara untuk menentukan nilai limitnya. Kayak soal yang kemarin, kalau soal yang tadi kan harus dibagi dengan X pangkat tertinggi. Nah, kalau yang seperti ini harus gimana, Bu? Kalau yang seperti ini, maka caranya itu, jadi sebelum kita ke cara-cara cepatnya, kita lihat dulu cara konvensionalnya ya. Nah, ini harus dikalikan dengan akar sekawan. Nih. Dikalikan dengan akar sekawan. Ini X min 4. Nah, akar sekawannya apa? Akar sekawannya itu adalah akar X ditambah 3 ditambah akar X min 4 dibagi akar X ditambah 3 ditambah akar X min 4. Nah, ini kalau ini negatif, yang ini positif. Nah, itu disebutnya akar sekawan. Boleh Bu dikali akar sekawan boleh, karena ini kan berarti ini dibagi ini kan 1. Nah, sekarang kita lihat. Yang ini bentuknya itu, kita pakai warna yang berbeda, ini kan A. Kita misalkan A. Akar X tambah 3A. Akar X tambah 3 berarti A. Yang ini akar X min 4 kita misalkan B. Berarti yang ini juga B. Ini muncullah A dikurangi B dikali dengan A tambah B. Maka cara cepatnya apa? A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, artinya apa? X tambah 3 dikuadratkan. Kalau X tambah 3 dalam akar, kemudian kita kuadratkan, apa yang terjadi? Maka akarnya akan hilang. Jadi ini limit X mendekati tahingga dari X tambah 3 dikurangi X min 4 dibagi akar X tambah 3 ditambah akar X min 4. Ya, jadi yang atas ini dikalikan, karena A min B dikali A tambah B berarti A kuadrat min B kuadrat. Kalau A kuadrat min B kuadrat berarti akarnya hilang. Nah, kita selesaikan menjadi limit X mendekati tahingga. X dikurangi X berarti habis, 3 dikurangi negatif 4 berarti berapa? 7. Berarti 7 dibagi akar X tambah 3 ditambah akar X min 4. Nah, ini sama seperti kasus yang ini nih. Kita lihat X pangkat tertingginya. Nah, yang atas itu pangkatnya sebetulnya kan ini X pangkat 0 ya, karena X pangkat 0 itu kan 1. Nah, yang ini pangkat setengah, ini juga pangkat setengah. Otomatis, siapa yang lebih besar? Pangkat penyebut. Kalau pangkat penyebut lebih besar, apa yang terjadi? Kembali ke yang tadi. Kalau pangkat penyebut lebih besar, maka jawabannya adalah 0. Jadi kita pindah ke sini, langsung jawabannya adalah sama dengan 0. Nah, itu. Bisa dipahami ya? Nah, nanti untuk soal ini silahkan kalian kerjakan latihan soalnya yang ada di LKS. Nah, nanti ada beberapa soal, dari beberapa soal itu kalian bisa menyimpulkan sendiri
jawabannya itu Ibu kasih bocoran, ada 3 kemungkinan. Nilainya itu tahingga, negatif tahingga, sama 0. Jadi ini gampang banget untuk soal yang tipe ini. Yang tipenya dia itu ciri khasnya adalah bentuknya pangkat 1 ya di dalam akarnya. Itu ada 3 kemungkinan. Tahingga, negatif tahingga, sama 0. Silahkan kalian cari ketentuannya, kapan dia tahingga, kapan dia negatif tahingga, kapan dia 0. Jadi kalian cari sekarang supaya nanti pas ulangan kalian nggak perlu lagi pakai cara yang dikali akar sekawan ini, supaya tidak lama nanti mengerjakan soalnya. Nah, sekarang kita lanjut ya. Jadi limit X mendekati tahingga dari akar X kuadrat tambah 4X min 6 dikurangi akar X kuadrat min 2X tambah 3. Kalau kita substitusi, tahingga dikuadratkan. Bilangan yang sangat besar sekali dikuadratkan. Kita lihat dulu. Suaranya menggema ya. Nah, bilangan yang sangat besar sekali dikuadratkan berarti tahingga. Ditambah 4 kali tahingga, tahingga dikurangi 6, tahingga diakarkan tahingga. Dikurangi tahingga dikuadratkan, tahingga dikurangi 2 kali tahingga, tetap tahingga, ditambah 3 tahingga diakarkan tahingga. Jadi dikurangi tahingga. Nah, bentuknya tahingga per tahingga. Maka langkah selanjutnya seperti yang tadi harus dikalikan dengan akar sekawan. Limit X mendekati tahingga akar X kuadrat ditambah 4X min 6 dikurangi akar X kuadrat min 2X plus 3 dikali akar X kuadrat tambah 4X min 6 ditambah, kan sekawannya. Berarti X kuadrat min 2X ditambah 3 dibagi akar X kuadrat tambah 4X min 6 ditambah akar X kuadrat min 2X tambah 3. Nah, ini bentuknya sama seperti yang tadi ya. Ini A, ini B. Ini A, ini B. Berarti A kurangi B. A dikali B berarti A kuadrat min B kuadrat. Otomatis kalau A kuadrat min B kuadrat tinggal dihilangkan saja akarnya. X kuadrat tambah 4X min 6 dikurangi X kuadrat min 2X tambah 3. Nah, yang penyebut tidak diapa-apakan karena dia dikalikan dengan 1 sebetulnya kan. Ini kan per 1 ya. Berarti akar X kuadrat ditambah 4X min 6 dikurangi akar X kuadrat min 2X plus 3. Nah, kita selesaikan. Berarti limit X menuju tahingga, ini kan habis X kuadrat, 4X min 2X, 6X, min 6 negatif 3 berarti min 9, dibagi akar X kuadrat, ditambah titik-titik, tidak perlu kita tuliskan lagi ya, dikurangi X kuadrat, min titik-titik, tidak perlu kita tuliskan lagi. Kenapa tidak kita tuliskan lagi? Ini berkaitan dengan jawaban yang akan kita cari nanti, bahwa yang kita cari itu hanya tinggal mengamati si pembilang dia pangkat 1, di penyebut juga dia sebetulnya pangkat 1. Otomatis selain itu tidak kita perhatikan. Jadi otomatis bolehlah kita tulis titik-titik karena sudah tidak kita perhatikan lagi. Oh, yang penyebutnya bukannya plus, Bu? Plus, oh ya. Iya, Bu. Ya, benar. Sip. Terima kasih. Siapa yang bilang? Rifki ya? Hah? Rifki, mantap. Nah, nanti kalian silahkan kerjakan LKS-nya. Nah, di sini juga nanti kalian akan menemukan hal yang menarik karena nanti tidak perlu lagi dikerjakan menggunakan cara yang seperti tadi. Nah, Ibu kasih bocoran kalau untuk soal yang ini ya. Limit X akan bentuknya itu seperti ini. AX kuadrat tambah BX tambah C dikurangi akar PX kuadrat tambah QX tambah R. Nah, ini caranya itu harus dikalikan dengan akar sekawan, kan ya? Cara
konvensionalnya, kalikan akar sekawan. Nah, kalau kalian sudah mengerjakan latihan soal, nanti otomatis kalian bisa menemukan bahwa akan ada 3 kemungkinan jawaban. Nah, yang pertama kemungkinannya apa? Yang kemungkinan pertama kondisinya itu adalah ketika si A-nya itu, nih A, dan P-nya itu, si A lebih besar dari P. Kemungkinan pertama. Soal itu pasti seperti itu. Yang kedua, kebalikannya. Si A-nya itu lebih kecil dari P. Dan yang ketiga, kemungkinannya itu adalah A-nya sama dengan P. Nah, nanti kalian kerjakan latihan soalnya harus pakai kali akar sekawan. Tapi nanti bakal menuju kepada kesimpulan ini. Supaya nanti pas ulangan jadi gampang gitu ya. Jadi kerjakanlah dengan cara konvensional di latihan. Kalian sudah tahu cara cepatnya seperti apa, baru boleh dikerjakan dengan cara cepat di PTS nanti. Nah, kalau A-nya lebih besar dari P, itu langsung jawabannya nanti tahingga. Kalau lebih kecil, negatif tahingga. Kalau sama, rumusnya itu adalah B min Q per 2 akar A. Nah, kalau kayak gini aja biasanya pusing, harus pakai contoh soal. Nah, boleh kita pakai contoh soal. Limit X mendekati tahingga dari, nih, karena sudah tahu cara cepatnya, jadi bikin soalnya juga bisa ngasal. 4X kuadrat ditambah 3X min 2 dikurangi akar 2X kuadrat ditambah X plus 1. Nah, kita lihat. Yang kita amati adalah A dan P-nya aja. Ini 4, yang ini 2. 4 sama 2 lebih besar mana? Jelas lebih besar 4. Maka jawabannya adalah tahingga. Berikutnya, limit X mendekati tahingga dari 100X kuadrat min 6X plus 7 dikurangi akar 150X kuadrat ditambah 3X plus 5. Nah, kita lihat. Ini 100, yang ini 150. Lebih gede mana? 150 kan ya? Langsung jawabannya negatif tahingga. Udah beres. Satu soal lagi. Nah, soal yang pertama aja supaya kita bisa lihat ternyata dengan cara ini lebih mudah. Limit X mendekati tahingga dari X kuadrat ditambah 4X min 6 dikurangi akar X kuadrat min 2X plus 3. Sama dengan, kita lihat. Ternyata ini X pangkat 2, yang ini juga X pangkat 2. Artinya dia koefisiennya sama. Kalau koefisiennya sama, maka pakailah cara yang ini. B min Q per 2 akar A. Siapa B-nya? Kita mulai dari sini. Ini A, ini B, ini C, ini P, ini Q, ini R. Berarti B-nya adalah 4. Dikurangi, Q-nya kita perhatikan. Ini harus dibawa tandanya, negatif 2. Berarti negatif 2. Dibagi 2 akar A. Nah, boleh rumusnya 2 akar A, boleh 2 akar P, boleh. Karena A-nya sama dengan P. Dikali berarti akar A-nya kan 1 ini. Berarti 1. Berarti 4 dikurangi negatif 2, 6. Dibagi 2, jadi jawabannya 3. Udah beres. Ada dulu pertanyaan sebelum ditutup? Aku mau nanya, Bu. Siapa? Adara. Adara. Boleh, Adara. Gimana? Kalau AX kuadrat sama PX kuadratnya nggak ada, berarti ini nggak berlaku ya, Bu? Iya, ini hanya berlaku untuk bentuk ini aja. Ya, tapi insya Allah sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bu, kalau misalkan 3 akar gimana, Ibu? Yang 3 akar itu nanti harus ada manipulasi, harus ada trik-trik khusus. Mau dibahas sekarang? Mumpung masih ada 9 menit lagi ya. Boleh? Bu, satu soal. Ya, boleh satu soal. Boleh, Bu, satu soal. Ya, siap. Satu soal ya. Limit X mendekati tahingga dari 4X kuadrat plus 8X plus 1
ditambah akar 16x kuadrat plus 24x plus 1 min akar 36x kuadrat tambah 18x plus 3. Nah, sip. Kalau yang ini, kita kan punyanya, kalau bentuknya itu seperti ini ya. Apa sih? Kalau sama gitu kan, si A-nya sama dengan P-nya gitu. Terus dikurangi. Sekarang kita lihat di sini. Nah, untuk soal ini harus ada modifikasi khusus. Modifikasi khususnya bagaimana? Gini caranya, triknya. Boleh tidak kalau misalkan di sini kita tambahkan aja ini. Tambah 36x kuadrat dikurangi 16x kuadrat dikurangi 4x kuadrat. Boleh tidak? Kira-kira boleh? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Ya, bagus. Jawaban yang jujur. Bisa, Bu. Bisa ya. Kenapa bisa? Karena ini berapa sebetulnya 36x kuadrat itu? 6x kan? 6x. Min 4x kan? Min 2x. Ya. 6 kurangi 4, 2. 2 kurangi 2 berapa? 0. Jadi sebetulnya dia itu ditambah dengan 0 kan? Ini. Sebetulnya dia itu ditambah dengan 0. Boleh tidak kalau ditambah dengan 0? Boleh. Boleh. Boleh, tapi nolnya memang bentuk khusus. Dia dalam bentuk 36x kuadrat dan seterusnya gitu. Ya, langsung tinggal kita lanjutkan aja. Tinggal kita dekatkan dengan yang berhak didekati. Ya. Jadi gimana caranya? Nah, Bahasanya. Iya, kenapa? Pak Isa. Nah, yang berhak didekati itu kan 4x kuadrat ditambah 8x tambah 1 berhak didekati oleh yang sama, yaitu min 4x. Nah, gitu saudara-saudara. Sudah mulai terbayang? Selanjutnya, wih, mantap. 16x kuadrat ditambah 24x ditambah 1 dekatkan dengan yang berhak didekati, yaitu 16x kuadrat dengan jodohnya. Berikutnya, berarti yang ini kita buat lebih khusus nih, yang 36x kuadrat dulu, baru dikurangi ini. 36x kuadrat ditambah 18x tambah 3. Tuh, sampai keluar dari papan tulis, saking panjangnya. Sama dengan, nah kita lihat ya, kita bisa kelompokkan ini supaya memenuhi aturan yang tadi. Ini kan yang pertama. Kelompok 1. Nah, tahingga kurangi tahingga. Ini kita ganti warna lah, mumpung banyak warnanya. Nih, sama. Nah, ini kelompok kedua. Ya, yang berikutnya, yang ini kelompok yang ketiga. Nah, ketiga kelompok ini sebetulnya ada dalam kondisi yang sama, yaitu ketika ininya sama, 4, ininya juga 4. Bu, dia nggak punya embel-embel, kata siapa? Ini kan sebetulnya kalau ditulis nih, yang akar 4x kuadrat, 4x kuadrat itu kan sama dengan 4x kuadrat tambah 0x tambah 0, kan? Ya, berarti Q-nya Ya, Bu. juga 0. Nah, ini tinggal pakai rumusnya. Yang ini pakai rumusnya, yang ini juga pakai rumusnya. Ini apa berarti? B min Q per 2 akar A. Yang ini juga B min Q per 2 akar A. Yang ini B min Q per 2 akar A. Berarti B-nya siapa? 8. Q-nya kan 0 ya? 0 kan tidak ada ya? Berarti 0 per 2 akar 4. Tambah B-nya 16, kurangi Q-nya 0 per 2 akar 16. Tambah B-nya berapa? 36. Q-nya berapa? Nah, ini hati-hati, negatif 18. B-nya ini berapa? 0, maaf. 0 kan ya? Nol dikurangi 18 per
2 akar 36. Jadi jawabannya 8/4 ditambah 16/8 ditambah negatif 18. Gimana? Punten, Mamat ada yang mau ngomong. Boleh. Mangga, Mat. Mat, gimana Mat? Itu Bu yang sebelumnya yang 16 kurang 0 bukannya harusnya 24 kurang 0 ya Bu? Oh iya, pintar. Sip. Terima kasih Mamat. Kenapa Mamat harus ada juru bicara dulu? Malu-malu, Bu. Ical Bu. Dua bang. Sehati ya? Oh, kayak 24. Nah, berarti ini salah ya. Terima kasih Mamat dan Faisal. Ini 24. Sip, bisa ya? Yang ini berarti berapa? 2 kali 36 itu 6. Kali 2, 12. Betul ya? Jadi ini berapa? 2 tambah 3. Ini negatif dibagi berapa? Dibagi 6 ya? Negatif 3/2. Berarti 5 dikurangi 3/2. Jadi berapa? 7/2. Betul ya? Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa Bu. Nah, udah. Ibu, kalau limit X mendekati tak hingga, limit X mendekati tak hingga, Limit X mendekati tak hingga, terus dalam kurung, akar AX tambah B, akar X tambah AX B, tambah B, AX AX tambah Ibu, tambah B, min, akar AX tambah B, min, akar PX tambah Q. Maaf, Fit, ada Fit. Itu mah yang LKS 2 yang pertama, yang awal Iya, pisan nih. pas dibuktiin. limit X mendekati tak hingga dari akar AX plus B dikurangi akar PX tambah Q, berarti harus dikali dengan akar sekawan ya? Iya. Akar AX tambah B ditambah akar PX tambah Q dibagi akar AX tambah B ditambah akar PX tambah Q. Itu kan? Nah, berarti jadi limit X mendekati tak hingga dari AX tambah B, berarti kan akarnya hilang ya? Dikurangi PX tambah Q dibagi akar AX tambah B ditambah PX tambah Q. Berarti sama dengan limit X mendekati tak hingga dari A dikurangi PX, ya kan? Iya. Ditambah B dikurangi Q. Dibagi akar AX tambah B ditambah akar PX tambah Q. Nah, sekarang gini kan? Ini teh mau menyimpulkan, kita teh fokusnya di sini kan? Nih, fokusnya itu di si X-nya ini kan? Si X ini, ya kan? Sama X yang pasti dia itu lebih besar dari ini kan? Iya. Karena ini X-nya pangkat 1, yang ini pangkat setengah, ini pangkat setengah. Betul nggak? Tapi kan ini teh tidak selamanya pangkatnya lebih besar. Bisa aja si X-nya itu hilang jadi X pangkat 0, gitu kan? Nah, berarti ada 3 kemungkinan dong. Betul tidak? Ada 3 kemungkinan. Betul. Maka akan ada 3 kemungkinan ini. Akan terjadi ketika A-nya sama dengan P. Akan terjadi ketika A-nya lebih besar dari P. Akan terjadi ketika A-nya lebih kecil dari P dong. Betul nggak? Nah, ketika A-nya sama dengan P, saudara-saudara perhatikan ini. Apa yang terjadi? A dikurangi P. 0 atuh? 0. Iya, otomatis ada tidak X-nya? Tidak. Tidak ada. Di atas tidak ada X. Otomatis tinggal apa? Limit limit X mendekati tak hingga dari B dikurangi Q. B dikurangi Q itu kan nggak punya X ya? Dikali AX tambah B ditambah PX tambah Q. Yang ini nggak punya X atau X-nya pangkat 0. Yang bawah X-nya pangkat setengah. Berarti lebih besar yang bawah. Berarti jawabannya berapa?
Nol. Nah, gitu. Kalau yang ini gimana? Otomatis si A min P-nya itu akan menjadi bilangan yang positif atuh. Kalau A-nya lebih Iya. besar dari P, nah otomatis Iya. akan gini ya. Limit X mendekati ta hingga ada suatu bilangan tertentu yang merupakan hasil dari A dikurangi P. Misalkan bilangan itu adalah B, di mana nilai B itu akan positif kan ya? Jangan B lah, misalkan hasilnya itu adalah H ya, hasil berarti HX ditambah P dikurangi Q dibagi dengan akar AX tambah B ditambah akar PX tambah Q. Yang atas pangkat 1, yang bawah pangkat setengah, berarti lebih tinggi mana? Atas. Yang atas, berarti jawabannya berapa? Ta hingga. Tahingga. Seperti itu, saudara-saudara. Paham ya? Nah, Paham. kalau yang Insya lebih Allah. kecil, otomatis si H-nya itu Amin. akan bernilai negatif. Negatif. Berarti limit X mendekati ta hingga min HX ditambah P min Q, ya kan? Dibagi dengan akar AX tambah titik-titik, akar PX tambah titik-titik. Berarti sama dengan apa? Negatif ta hingga. Ta hingga. Nah, gitu.